Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Koko Erwinto Danarko, Koordinator pada bidang pidana umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sekaligus peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 5 tahun 2025 pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, mohon izinkan saya untuk memaparkan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Standar Prosedur Tata Kelola Barang Bukti Perkara Pidana Umum yang telah ditetapkan Restoratif Justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dengan adanya SOP Tata Kelola Barang Bukti Perkara Pidana Umum yang telah ditetapkan Restoratif Justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman operasional yang mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara, khususnya perkara yang telah ditetapkan Restoratif Justice. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi dibangun berdasarkan fokus aksi perubahan, pentingnya nilai integritas, dan sistem manajemen akuntabilitas. Sistem manajemen akuntabilitas. Pengelolaan budaya kerja. Aksi perubahan. Optimalisasi standar operasional prosedur tata kelola barang bukti perkara pidana umum yang telah ditetapkan Restoratif Justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tahapan jangka pendek. 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan awal. 3. Evaluasi. 4. Pelaporan hasil. Membangun jejaring dan kolaborasi. 1. Membangun hubungan kerja internal. Menjalin komunikasi erat antar bidang. Menumbuhkan semangat tanggung jawab bersama, menciptakan kebersamaan dalam menangani pengaduan proyek strategis. 2. Prinsip kolaborasi. Tidak hanya berbagi beban kerja, berbagi tanggung jawab, komitmen dan tujuan. Dibangun melalui rapat formal dan hubungan personal penuh kepercayaan. 3. Hasil yang dicapai. Pengelolaan barang bukti dan pelaporan administrasi Restoratif Justice menjadi seragam. Tersusunnya dan diterapkannya SOP Baku Tata Kelola Barang Bukti Restoratif Justice dapat dilaksanakan di seluruh satuan kerja. Administrasi barang bukti Restoratif Justice tertib dan seragam sesuai standar yang ditetapkan. Tersedianya pedoman operasional dan format SOP. Tabel rencana jangka pendek. Dari perencanaan, pelaksanaan awal, evaluasi, pelaporan hasil. Pernyataan dan bukti dukungan internal dan eksternal. Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi. Manfaat aksi perubahan, manfaat internal. 1. Peningkatan efisiensi dan kecepatan. 2. Peningkatan akurasi dan konsistensi data. 3. Penguatan koordinasi antar bidang. 4. Optimalisasi pengambilan keputusan. Manfaat eksternal. 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Penguatan transparansi dan akuntabilitas publik. 3. Peningkatan citra lembaga. 4. Kontribusi terhadap reformasi birokrasi nasional. Keberlanjutan aksi perubahan. Target capaian jangka menengah, 6 bulan setelah pelaksanaan aksi perubahan. Januari hingga Juni. Bulan pertama dan kedua, penguatan kapasitas pelaksana. Bulan ketiga, implementasi operasional SOP. Bulan keempat, monitoring dan evaluasi terstruktur. Bulan kelima, penguatan sistem pengawasan internal. Bulan keenam, finalisasi dan penetapan hasil implementasi. Keberlanjutan aksi perubahan. Target capaian jangka panjang. 6 bulan setelah pelaksanaan aksi perubahan. Juli hingga Desember. Bulan ke-7 sampai ke-9. Implementasi menyeluruh SOP. Bulan ke-10 dan ke-11. Integrasi sistem pelaporan. Bulan ke-12. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Surat pernyataan komitmen keberlanjutan. Kesimpulan, proses manual, kurangnya standarisasi, dan minimnya integrasi antar bidang menyebabkan koordinasi tidak efisien dan muncul ego sektoral. SOP Tata Kelola Barang Bukti Kejati Sulawesi Selatan berbasis prosedur manual dan standarisasi dokumen, merupakan terobosan inovatif yang akan mentransformasi proses administratif menjadi ekosistem yang terintegrasi. Dilakukan secara bertahap melalui pengembangan prototipe dan SOP, peluncuran serta pelatihan, hingga pengembangan fitur lanjutan dan integrasi eksternal. Bergantung pada komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya, serta manajemen risiko dan kesiapan menghadapi resistensi perubahan. Saran: penguatan komitmen pimpinan, manajemen perubahan yang holistik, pelatihan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi periodik, dukungan kebijakan dari pimpinan pusat dan iterasi berkelanjutan. Dokumentasi kegiatan. Core Values ASN berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. 7 Perintah Harian Jaksa Agung Republik Indonesia, tahun 2025. 1. Tanamkan semangat kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berlandaskan nilai-nilai Trikrama Adiaksa dan Trapsila Adiaksa berakhlak. 2. Dukung asta-cita Presiden dan Wakil Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak, disertai dengan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola. 3. Perkuat peran sentral kejaksaan dalam sistem peradilan pidana dan sebagai jaksa pengacara negara. 4. Optimalkan budaya kerja kolaboratif dan responsif, dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan empati. 5. Terapkan secara cermat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada awal tahun 2026. 6. Wujudkan pola pembentukan insan adiaksa yang terstandarisasi, profesional serta memiliki struktur berpikir yang terarah sehingga dapat menjadi role model penegak hukum. 7. Tingkatkan pola penanganan perkara dengan menyeimbangkan antara konteks hukum positif dan nilai keadilan dalam masyarakat demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang tidak memihak, objektif, adil, dan humanis. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Farhan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi dan dukungan atas aksi perubahan yang diinisiasi oleh Koko Erwinto, Koordinator pada bidang bidung pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan judul melalui optimalisasi standar prosedur SOP tata kelola barang bukti perkara yang telah ditetapkan restoratif justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tentu inisiatif ini diharapkan menjadi pedoman operasional yang mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara khususnya restoratif justice, karena selama ini memang belum ada, dan ini terobosan oleh Mas Koko Erwinto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mudor, SMH, Asisten Pemulihan Aset pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menyampaikan aspirasi dan dukungan atas aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Koko Erwinto, Koordinator pada bidang pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, melalui menjadi standar prosedur atau SOP tata kelola barang bukti perkara pidana yang telah ditetapkan restoratif justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Inisiatif ini diharapkan menjadi pedoman operasional yang mampu meningkatkan kualitas penanganan perkara khususnya restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Sidenren Rapang, mendukung dan memberikan apresiasi atas gagasan, inovasi, serta aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Koko Erwinto D, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Koordinator pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan tema optimalisasi standar operasional tata kelola barang bukti perkara tindak pidana umum yang ditetapkan restoratif justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Saya berharap aksi perubahan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk demi kemajuan institusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Swati, selaku Kepala Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Bone, mendukung aksi perubahan Bapak Koko Erwinto SHMLH terkait optimalisasi SOP tata kelola barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah ditetapkan restoratif justice di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kami berharap aksi perubahan tersebut juga dapat diterapkan pada satuan kerja lainnya, khususnya pada Kejaksaan Negeri Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto Santiago Pararup, Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Wajo, mendukung aksi perubahan Bapak Koko Erwinto SHMH, Koordinator pada bidang bidung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, yakni optimalisasi SOP tata kelola barang bukti perkara pidum yang telah ditetapkan restoratif justice di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Saya berharap SOP tata kelola barang bukti RJ ini dapat menjadi standar nasional dan diintegrasikan dengan bidang pidum dan barang bukti dan memberikan kontribusi berkelanjutan bagi peningkatan kualitas penyelesaian barang bukti yang ditetapkan RJ di Kejaksaan Republik Indonesia.